Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita masih di bagian kaum-kaum Arab. Kemarin kita sudah baca tentang marga Kahlan yang meninggalkan Yaman, yang golongan pertama yaitu Azad. Kita lanjutkan ke golongan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan yang kedua, Lakhm dan Juzam. Mereka pindah ke bagian timur dan utara. Di kalangan Lakhm ini terdapat seorang yang bernama Nasr bin Rabi'ah. Dia adalah bapak raja-raja Al-Manazirah di Hirah. Yang ketiga, Bani Tayyi. Setelah perjalanan yang dilakukan oleh Azad, mereka pindah ke arah utara hingga singgah di kawah dua bukit, Ajak dan Salma, dan akhirnya tinggal di sana sehingga kedua gunung tersebut itu kemudian dikenal dengan nama dua gunung Tayyi. Kemudian yang keempat, Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian mereka terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Agaknya mereka mengalami cobaan yang sama seperti ketika berada di Bahrain. Mereka kemudian mampir di Najd. Di sana mereka membentuk pemerintahan besar dan diperhitungkan, namun pemerintahan itu demikian cepat tumbang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ada lagi satu kabilah dari suku Himyar, yaitu Qudaa. Terlepas dari masih diperselisihkan penisbatannya kepada Himyar, yang meninggalkan Yaman dan bermukim di daerah pedalaman As-Samawah yang terletak di pinggiran Irak. Adapun Arab Musta'ribah, nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam, yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Ur. Kota ini terletak di tepi barat sungai Eufrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian dan pengeboran yang telah dilakukan para arkeolog telah mengungkap secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Sebagaimana diketahui, Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari sana menuju Harran. Setelah itu menuju ke Palestina yang kemudian beliau jadikan sebagai markas dakwah beliau. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok negeri ini dan selainnya. Beliau pernah sekali mengunjungi Mesir, Fir'aun, sebutan bagi penguasa Mesir, atau sering disebut Ramses. Kala itu berupaya untuk memperdaya dan berniat buruk terhadap istri beliau, Sarah. Namun Allah membalas tipu dayanya dan menjadikannya senjata makan tuan. Maka tersadarlah Fir'aun betapa kedekatan hubungan Sarah dengan Allah, hingga akhirnya ia jadikan anaknya Hajar sebagai abdi Sarah.
Hal itu dia lakukan sebagai ungkapan pengakuannya terhadap keutamaan Sarah. Kemudian dia, Hajar, dikawinkan oleh Sarah dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, sementara dari hasil pernikahan barunya dengan Hajar tersebut, Allah menganugerahkannya anak bernama Ismail. Sarah terbakar api cemburu karenanya, sehingga memaksa Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang gersang dan tandus di sisi Baitul Haram, yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air bah datang, ia akan mengalir di sisi kanan dan sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan mereka berdua di dalam tenda di atas mata air Zam-Zam bagian atas masjid. Pada saat itu tak ada seorang pun yang tinggal di Mekah dan tidak ada pula mata air. Beliau meletakkan di dekat mereka berdua kantong kulit yang berisi kurma dan wadah air. Setelah itu beliau kembali ke Palestina. Berselang beberapa hari kemudian, bekal dan air pun habis. Sementara di tempat itu tidak ada air yang mengalir. Ketika itulah tiba-tiba mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua hingga batas waktu tertentu. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.